Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ke-10 ini kita akan membahas tafsir Rut pasal 1 ayat yang kedua. Rut pasal 1 ayat 2 berkata, nama orang itu adalah Elimelech dan nama istrinya Naomi. Dan nama dua anaknya Mahlon dan Kilion, orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yuda. Mereka sampai di peladangan Moab dan tinggal di sana. Frasa pertama adalah nama orang itu adalah Elimelech dan nama istrinya Naomi dan nama dua anaknya Mahlon dan Kilion. Pada frasa ini, nama-nama anggota keluarga yang pindah sebagai orang asing di Moab ini disebutkan. Seperti telah dijelaskan di bagian pengantar, bahwa pemberian nama itu memiliki motif teologis tertentu bagi si penulis kitab. Maka pada bagian ini sekali lagi akan dijelaskan motif-motif pemberian nama ini. Pemberian nama Elimelech yang berarti Tuhanku adalah raja memiliki motif bahwa keberadaan Tuhan di dalam kitab Rut merupakan raja yang melindungi keluarga Elimelech sebagai personae miserabilis di negeri asing, atau ketika orang tinggal di negeri asing, dia dilindungi oleh seorang raja. Itulah yang disebut sebagai personae miserabilis. Sebagai raja bagi Israel, melalui keluarga inilah dia, Tuhan, akan membangkitkan seorang raja bagi seluruh Israel, yaitu Daud. Septuaginta menerjemahkan nama ini justru bukan dengan Elimelech, tetapi Abimelech yang berarti Bapakku adalah raja. Jika dihubungkan dengan Raja Daud, maka Abimelech atau Elimelech di sini adalah moyang dari dinasti Daud, sehingga dia pun layak disebut sebagai raja. Kemudian nama Naomi berarti kasih. Namun justru dia lebih senang jika dipanggil sebagai Mara yang berarti kepahitan, yang merupakan lawan kata dari Naomi yang berarti kasih. Oleh karena penderitaan yang dialaminya, maka Naomi lebih senang dipanggil Mara. Namun di dalam cerita ini, oleh penulis dia tetap disebut sebagai Naomi. Mengapa? Karena toh pada akhirnya kasih Tuhan tetap memihak kepadanya. Oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan dengan lahirnya anak Boas dan Rut. Kedua anak Elimelech dan Naomi itu di sini diberi nama Mahlon. Mahlon itu artinya yang sakit, dan Kilion yang berarti yang lemah. Hal ini berarti bahwa keduanya adalah sinonim yang menandakan penderitaan yang akan dialami oleh keluarga ini, sehingga dua anak laki-laki ini mati muda. Lalu kemudian frasa kitab suci dilanjutkan dengan kata-kata orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dijelaskan bahwa keluarga ini adalah orang-orang Efrata. Formulasi yang sama dapat juga dijumpai pada 1 Samuel pasal 17 ayat 12. Bahwa Isai, ayah Daud, juga disebut sebagai orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Di dalam Perjanjian Lama, formulasi ini hanya terdapat 2 kali saja.
yaitu sebutan untuk keluarga Elimelekh dan Isai, ayah Daud. Kemungkinan besar yang menjadi sumber bagi penulis kitab Rut itu adalah 1 Samuel 17 ayat 12 ini yang tentunya lebih dahulu ditulis. Hal ini untuk menghubungkan Rut sebagai moyang dari Daud. Mereka sampai di peladangan Moab dan tinggal di sana. Sekali lagi, istilah Shaddai atau Shaddai Moab atau peladangan Moab muncul dalam ayat ini. Mereka tinggal di satu tempat di ladang Moab sebagai perlindungan eksistensi sebagaimana keluarga Yakub di Mesir agar keturunan Israel tidak punah. Tuhan itu adalah Sang Shaddai. Dia melindungi kita di tengah-tengah ancaman-ancaman apapun, apalagi saat ini di tengah pandemi. Tuhan Sang Shaddai, Tuhan Sang Pelindung. Amin. Soli Deo Gloria. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setia-Mu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur.